tambahkan sedikit garam, saring, buang ampas belimbing ulu, minum hasil saringan tersebut sebanyak 2 kali setiap hari pagi dan sore. Amin. Bapak bisa lihat? Itu adalah contoh belimbing ulu. Lagi dikasih Kalau tahu nih menerangin belimbing masalah ulu. obat-obatan pelan-pelan aja. Iya. Yang Itu kan ada, penting. yang tadinya sakitnya biasa, jadi kena stroke gara-gara denger Bang ngomong. Loh enggak, ini kan masalahnya kita punya Ini kalau keterbatasan ini durasi, pepaya Pak. buat apa pepaya ini? Ini belimbing ulu. Ini belimbing ulu. Ulu. Oh. Kirain saya pepaya. Kirain saya pepaya. Pepaya, udah jelas-jelas durian. Oh, ini belimbing ulu. Bapak nggak cuma belimbing ulu. Pak, interupsi Pak. Kecubung Pak. ulu yang saya tahu tuh. Bapak, interupsi. Ya. Itu belimbing ulu, yang ini pepaya. Perempuan punya gaya. Apalagi? Biasa sakit gigi. Sakit Sakit gigi gigi. misalnya langsung ke dokter. Tidak perlu, karena sakit gigi itu bisa diobati dengan bawang putih. Oh, pakai bawang putih. Pakai bawang putih, jadi caranya adalah gigi yang berlubang itu langsung dimasukkan 1 siung bawang putih dan dicampur dengan garam sedikit. Selanjutnya tempelkan tumpukan bawang putih tersebut pada gigi yang berlubang. Sedangkan gigi sensitif cukup dengan mengunyah 1 siung bawang putih, kemudian kubur dengan air hangat, lalu Anda bisa sembuh. Hidup Jipan! Hidup Hidup Jipan! Pilih Jipan. Cipan! Hidup Jipan! Saya ingatkan sekali lagi, pilih Cipan, tonjok jarwo. Cipan, mohon maaf, sakit gigi Sakit gigi Pak pakai bawang putih. berlubang Ya. dengan Taruh bawang putih ditumpuk di situ Pak, dimasukin tuh bawang putihnya. ini bukan masalah cari obat khasiatnya itu, tapi nyari bawang putihnya yang susah. Loh, bawang putih kan banyak di Lu kan pasar. sudah diusir sama bawang merah sama ibu tirinya. Kita nyari enggak. kemana? Pak, cerita itu beda lagi, Pak. Tolong dong dicermati, jangan Bawang asal merah, bawang ngomong, putih. Bernard. Betul, Cipan. Pengobatan tradisional kalau nggak salah air liur juga bisa mengobati darah Betul rendah sekali, ya. benar sekali. Air liur tuh bisa mengobati darah rendah juga, Pak. Ya. Soalnya teman aku, papahnya darah rendah, dikasih air liur sama anaknya, dia langsung darah tinggi, Pak. Sembuh, Pak. Itu Ambek emosi, itu Bu. namanya. Emosi. Itu emosi, Bu. Apalagi? Oke, saya ingat ya, saya punya 7 cara, saya bocorkan caranya di sini karena ini sangat berguna untuk masyarakat Indonesia. Misalkan sekarang kan lagi musim hujan ya Pak, banyak Nah. banget orang yang flu. Penguapan adalah salah satu cara tradisional untuk mengatasi flu. Bapak bisa lihat di gambar itu ada rice cooker, dengan Dengan membuka uap, rice cooker ya, Anda, lalu betul. lalu kalungkan hidung menutupi kepala Anda. Ini gimana sih kalungkan hidung? Gimana caranya hidung dikalungkan? handuk. Bukan Masukkan handuk. digini. Oh iya, itu Bapak dengan menghirup uap-uapnya, Ya. itu niscaya pileknya akan hilang. Mohon maaf, Bu Cipan. Ini memang mungkin bisa menghilangkan pilek, tapi bisa menimbulkan sakit kepala. Kenapa? Lah digampar sama maknya gimana nasi diginin? Lihat tuh. Ya minta izin dulu sama emaknya. Baru tiga, Cipan. Baru 3, 4 Kurang lagi. 4. Tapi Tambah bagus apa? loh, sorry tapi bagus. Bagus cara, kan? cara seperti ini bagus, Nah. minimal flu-nya hilang, nasi putihnya jadi nasi uduk. Nah, Jadi gurih. netes terus. 4 lagi dong, Cipan. Tadi saya udah kasih 3 kan? 3. Nah untuk 4 lagi silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya buku, silakan langsung lihat. Ini adalah cara alami pengobatan versi Cipan ya. Ini langsung semua di sini lengkap sekali. Silakan langsung saja Pak. Cipan, saya mau tanya. Hari Senin upacara nggak? Salah Hari dong. Senin Kan nanyanya naik nggak nggak? gitu. Cipan, hari Senin harganya naik kan? Hari Senin harga naik, silakan pesan sekarang Ya, juga langsung saja beli, sama nomor di bawah ini ya rame-rame. bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita mengatasi masalah tanpa solusi. Jangan lupa untuk teman-teman Twitter, hashtagnya adalah ILK Sehat. Ya. Sekarang saya tanya lagi sama Akbar nih. Ya Pak, gimana apakah perlu masyarakat itu melek yang namanya obat? Jadi tahu dia. Harus itu penting, Pak. Karena kalau menurut saya nih, Pak, dari beberapa kemasan obat nih kadang membingungkan. Misal dari dokter gitu, Pak. Saya kan pernah nih, Pak, dikasih obat sama dokter. Ya. Dokternya bilang sama saya, ah, Sakit sakit ya? Pak. Tolong dibawa Pak ke dokter Pak. Ya. Sukanya bersih-bersihin tuh Pak. Nah, pernah dikasih obat Pak sama dokter. Dokternya berpesan nih, ini obat Ya. diminum sebelum makan. Jangan sampai diminum setelah makan. Hmm. Seharian nggak saya minum Pak. Kenapa? Kan diminum sebelum makan, Iya. jangan sampai setelah makan. Misal saya minum nih ya, sebelum makan siang. Iya. Berarti kan itu setelah makan pagi Pak. Terus gimana Pak? Maksudnya Kapan jarak, minum? jaraknya, Bar. Kan nggak diterangkan di situ Pak. Harusnya jaraknya Lu berapa bawa jam? enter.
Diterangin udah. Ya kan harusnya kan berarti kalau saya minum sebelum makan siang, itu adalah setelah makan pagi. Terus kapan saya minumnya, Pak? Misal sebelum makan nih, malam. Itu kan setelah makan siang. Terus kapan saya makannya nih, Pak? Lu emang suka makan ya? Iya, iyalah, Pak. Nggak kali aja. Itu. Berarti lu sama dong sama kita-kita. Iya itu kan Makan berarti juga. maksudnya beberapa menit Bang Akbar. Iya kan harusnya lengkap ditulis itu. Sebelah makan paling enggak 5 jam. Setelah itu Anda bisa beristirahat. Alah, lama. Kan biar jelas, tapi bagi masyarakat tidak salah minum obat, Pak. Kan dikasih tahu sama dokternya Ada juga. lagi nih, Pak. Apa? Anak saya sakit. Sakit. Iya. Saya bawa ke dokter dikasih obat. Iya. Saya lihat obatnya, saya simpen. Udah nggak saya kasih minum sama dia, Pak. Loh, ada tulisannya di situ, Pak. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ini, Pak, menjangkau aja nggak boleh, apalagi dikasihin minum. Maksudnya itu biar nggak dimainin. susah. Ya harus dijelaskan agar tidak dimainkan, karena nanti kalau dimainkan bisa pecah. Yang lengkap gitu biar masyarakat tidak bingung, Pak. Akbar. Apa? Sorry. Kalau ngomong yang jelas, karena kita lagi ditonton sama salah satu vokalis ternama di Indonesia. Siapa? Sorry. Ya, saya boleh sekalian minta foto? Oh, boleh. Siapa? Lihat. Andika Kangen Band. Oh iya, Andika. Kakak Wendy, Itu bukan Emma. Andika. tolong dong jangan sembarangan Oh, sorry. kalau duduk orang. Tolong. Siapa? Ini kalau mau foto, yang benar. Dia itu lawas loh. Siapa Dia sih? lawas. Adon. Adon Best Jam. Adon Best Jam itu. Emang bukan adon besian, Pak. Siapa? Adonan kue. Ini Aku mungkin Andika bukan kangen maknya, bujang Pak. enggak. Kelihatan orang. Jangan salah. Siapa? Apa? Ini. Tolong difoto. Ya. Oh, Ini berdiri. siapa? Ini Vivin, teman saya SMA. Mirip. Benar juga Pak, kalau dokter sakit ke siapa Pak? Dia mengadu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Pak? Dia kan sudah bisa mengobati dirinya sendiri. Terus, Dia tadi Anda tahu mau bilang apa tadi? posisinya. Bukan, Anda tuh dari tadi ribut masalah obat. Iya. Next time, kalau Anda sakit, Ya. nggak perlu minum obat. Kenapa? Suntik mati langsung. Terima kasih. Biar nggak Ustaz. ribet kan. Penyakitnya langsung hilang. Dan juga kadang berlebihan, Pak. Berlebihannya di mana? Ada nih kakek saya, Pak. Nah, Kadang kan dokter Ini Anda itu, keluarganya penyakitan ya? ya pengalaman anak Sebentar. kakek itu. Ini yang Aduh. dibahas kakeknya loh. Kok Anda yang emosi? Iya. Saya kan kakeknya. Di situ saya merasa sedih. Weh. Jadi berlebihan. Kadang kakeknya Tuh, kenapa? Pak, kasih obat dulu. Kakeknya kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Nah, Terus? kemudian diberi obat kan sama suster, dirawat di rumah sakit, opname diberi obat sama suster kan. Biasanya suster itu hanya tidak melihat perkembangan daripada si pasien, hanya melihat yang penting jam sekian minum ini, jam sekian minum Iya. ini, jam sekian minum ini. Kakek saya, Pak, waktu itu tengah malam jam 12. Tidur, Pak, nyenyak, Pak. Dokter nih suster. Tolong kakeknya dibangunin. Buat apa? Udah waktunya minum obat tidur. Nah kan tidur tadi kok. Udah tidur disuruh minum obat tidur. Kan tidur 2 kali, Pak. Dia kan nggak ngerti, Bar. Dia nggak ngerti. Calon Itu, tong, petunjuk-petunjuknya harus jelas, lengkap. perlu nggak menurut calon tong itu yang namanya petunjuk harus jelas? Kalau Tapi untuk kan kak- nggak usah terlalu Kalau untuk berlebihan. kakeknya dia kayaknya perlu, Pak. Ya Karena kakeknya kakeknya dia. dia itu tutup dengan rapat. Masa nutup obat aja pakai meeting? Maksudnya tutup dengan rapat, tutup dengan rapat. Nggak ada celah. Rapat, bukan meeting. Bernard. Aduh, di situ saya merasa sedih. Anda dari tadi ngomong begitu terus. Begitu ngeliat Anda, satu kata, satu kalimat. Apa? Di situ Anda merasa tua. Silakan, menurut calon tong gimana? Saya perkenalkan diri dulu. Iya, silakan. Saya Calon Tong, salam lemper. Saya dari surveyor nyentrik dambaan mama-mama cute. Disingkat apa tuh? Suntikan maut. Memang, Pak. Kadang-kadang untuk masyarakat awam terutama, itu pengetahuan tentang obat ini belum tersosialisasi dengan baik. Ini dikhawatirkan atau ditakutkan, itu kalau sampai terjadi
pemakaian obat yang tidak sesuai dengan dosis ataupun cara yang benar bisa menimbulkan efek samping. Setuju. Karena jangankan orang awam, saya sendiri pernah bingung. Walaupun saya juga orang awam ya. Iya. Saya pernah bingung. Saya pernah waktu itu pusing, kepala itu pusing. Saya minum obat yang dijual bebas nggak sembuh. Saya ke dokter nggak sembuh pusing saya. Sampai saya itu pusing mikirin sakit pusing itu. Pusingnya Tadi dua udah pusing. kali gimana? Double dong. Pusingnya dua double kali. dong. Lu ini kakeknya si Akbar ya? Ini Kok bisa pusingnya dua kali. bertubi-tubi, Pak. Si Akbar kakeknya 2 kali tidurnya. Kalau gitu sakit batuk aja ya. Ya. Saya waktu itu sakit batuk. Batuk. Minum obat bebas. Iya. Terus nggak sembuh. Ke dokter nggak sembuh. Saya sampai pusing mikirin sakit batuk saya. Akhirnya saya sakit pusing dan batuk. Loh, gimana sih? Tambah banyak. Kalau Iya. tadi cuma pusing doang, Pak. Sekarang malah Pusing. tambah banyak. Bapak seneng kalau saya sakitan. Ini Pak, saya menghimbau sebenarnya ini pada siapapun. Kalau orang tua mengajarkan pada anak, mahasiswa ajarkan pada tetangga-tetangga. Bagaimana kalau ilmu yang Anda dapat supaya bisa membantu mereka. Saya punya tips ini untuk mensosialisasikan apa sih yang penting Ya. supaya tidak terjadi seperti dalam VT tadi. Ya. Yang akan saya sampaikan tips saya ini 12T 6P. 12T 6P. Yang pertama, Berarti 18 ini. Anda jangan hitung-hitungan, udahlah. Oh, Kalau oke. sama kita nggak perlu hitung-hitungan. 12T 6P. Yang pertama adalah tepat pasien. Obat itu diberikan harus tepat pada pasien. Ini terutama untuk apotek atau dokter atau rumah sakit. Jangan sampai salah. Pasiennya identitas harus jelas. Iya. Jangan sampai tertukar obatnya. Ada yang sakit batuk, dikasih obat batuk. Kan jadi sembuh. Loh, ya iya nggak apa-apa emang dong. benar. Ah, iya itu tepat. Iya benar. Tapi kalau nggak tepat, Iya, sakit batuk, dikasih obat sakit mah. Ah, Ya kan? Iya. Dia jadi nggak sakit mah. Tetap batuk. Ya iyalah. lu maunya apa sih? Pak saya ditulup. Sama Indian, Pak. Ya disumpit, kalau bahasa Jawa ditulup. Jadi tepat pasien. Iya itu harus betul, benar. itu harus. Kadang-kadang di apotek misalnya orang nebus obat sampai terjadi tertukar keliru. Enggak, kan di apotek biasanya di ini alamatnya di mana, nomor telepon Makanya berapa. itu yang saya aware tepat pasien itu seperti itu. Jadi harus diteliti benar-benar apakah namanya itu sesuai dengan resep, Iya. apakah namanya sesuai dengan obat itu. Itu yang pertama. Yang kedua tepat obat. Tempat obat. Tepat obat karena misalnya obat bius itu untuk membius, Iya. jangan untuk membisu. Nah, Walaupun malah mirip diem. tapi jauh bedanya. Obat batuk itu untuk menyembuhkan batuk. Tuh, Obat demam yang untuk demam. orang demam. Nah obat flu ini, batuk, pilek, demam bisa dengan obat flu. Ini sebenarnya sakit flu itu gimana sih Pak? Gimana sih? Saya Gimana? waktu itu batuk, pilek, demam, kok dikasih obat flu? Ini dokternya nggak keliru. Ya karena gejalanya. Itu namanya dirangkum jadi flu. Ya kenapa saya nggak sakit flu aja? Kenapa saya batuk, pilek, demam? Toge. Ya kan, toge, Toge tempe, itu tahu. suaminya dia. Itu suami aku, ngapain disebut-sebut? Enggak, maksudnya untuk menjelaskan ini kenapa batuk kemudian Toge, kasih obat tahu flu. apa? Toge, tahu, lontong, telur itu kalau dicampur jadinya gado-gado. Nah, Sama kayak tadi, kalau obat-obat itu di apa sakit Gejala-gejalanya dicampur itu. jadinya flu. Nah itu berarti Anda bisa menjelaskan, berarti Anda tahu. Nah, dokter saya ini. Kemudian yang ketiga, tepat dosis. tempat dosis tuh. Dosis kan ada obat itu selalu ada aturan Iya. makan atau minumnya. Betul. Misalnya pagi 1, 2 Siang. 1, 3 1. AC Milan Apa? menang. AC Milan menang. Iya. Pagi 1, siang 1, malam Itu 1 mah misalnya. skor pertandingan Dimakan bola, Pak. 1 kali 1 hari 3 kali misalnya. Terus ada yang misalnya dikocok dulu Ah, sebelum diminum. Atau diminum dulu baru dikocok. Kan bisa gitu. nggak Itu ada dikocok dulu baru diminum. Misalnya itu dosis. Tepat cara. Tepat cara. Cara obat pemberikan itu satu ada yang oles. Heeh. Itu biasanya berupa salep, obat luar. Kalau ada obat tetes, Iya. itu untuk ditetes. mata, telinga, hidung.
hidung ada obat tetes. Ada juga tenggorokan yang ditetes obat Ada. tetes. Makanya itu tetes. Jadi kalau aturannya obat tetes, jangan diguyur. Bapak, Ya kan Bapak tahu nggak tetes sih? yang diomonginnya kan tetes. Bapak tahu nggak? Bapak juga berpotensi menimbulkan penyakit kepada kita semua, pusing dan hipertensi. Ya. Tahu Pak? Nanti Ya. kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Belum selesai ya tadi ya? Udah sampai di mana tuh? Berapa? Yang keempat, tepat cara. Ya benar, tepat Boleh cara. tetes, ada yang diminum, Ah, ada yang diinjeksi, ya. ada obat yang cukup dilihat. Obat Ada. Obat sakit rindu, itu kadang-kadang melihat aja sudah hilang sakit rindu. Oh Benar, itu Pak. ada nama sakitnya Pak. Ah. Bukan, penyakitnya namanya KPK Pak. Apa itu? Kangen pengen ketemu. Ah. Ada orang lagi stres, lihat ILK jadi sembuh. Iya. Jadi hanya melihat bisa. Itu cara, tepat cara yang keempat. Yang kelima, tepat waktu. Tepat waktu harus karena memang waktunya ya. Nah, Betul. jadi sebelum Tidur. atau sesudah makan, misalnya yang tepat itu sebelum atau sesudah makan itu berdoa. Ya iya. Makan obat tapi berdoa dulu maksudnya. Iya. Terus jangan minum obat sambil makan obat. Itu jadi obatnya rancu. Ya nggak boleh Ada bertabrakan. waktunya. Hmm. Dan jangan minum obat sambil tidur. Ya lagi tidur ngapain makan obat? Susah, karena susah Ya itu. susah. Heeh. Jadi Iya. intinya tepat waktu. Yang keenam adalah tepat dokumentasi. Ini dibutuhkan kadang-kadang begini. Ada orang dengan catatan-catatan medis tertentu. Medical record. Nah, jadi ada orang yang alergi terhadap satu obat. Oh iya. Itu dokumentasinya harus jelas. Ya. Jadi ada 6 itu. Jadi 12T, 6P itu kan. Ya itu medical record itu penting sekali karena kalau misalnya tidak usah harus 2 kali. Misalnya kalau ada operasi dia udah tahu tuh alerginya Ya, di mana alergi apa obatnya. jangan. Jadi Karena tadi obat ada yang 6. disuntik untuk Pak, alergi Pak. itu sakit. Ada 6. Ya udah. 12T, 6P ini. Ya. Sudah Sebelah saya mana sebutkan. 12 T6P-nya Pak? Kayak itu Itu nggak nyampe makanya situ. bingung nggak ada dulu 12T 6P. Tepat itu. Oh. Satu kata tepat, T-nya 2, P-nya 1. Oh, Kalau 2 6 kali. kan T-nya kali P-nya 6, 1. 12, Ya. P-nya 6. Benar. Dan terakhir pesan saya, Apa pesannya? sakitlah seperlunya. Loh. Dan kalau perlu jangan sakit. Ya benar. Sakitlah seperlunya. Kalau Tapi perlu kalau jangan perlu sakit. jangan sakit. Sama ini Pak, tadi di Twitter ada yang bilang, Apa? kalau perlu para dokter jangan minta dimudahkan rezeki supaya nanti nggak banyak yang sakit. Itu Pak katanya Pak. Dimudahkan rezeki kan dokter tuh maksudnya bukan dokter karena dari pasien atau seperti apa. Karena yang namanya proses yang seperti itu mungkin rezekinya dari mana aja. Tapi dokter. tidak setiap orang ke dokter itu mesti sakit. Iya. Ada loh yang sakit tapi nggak ke dokter. Ya ada. Atau Cuman itu ada kan ke dokter pilihan. tapi nggak sakit. Iya ada. Orang dokter kandungan belum tentu dia sakit. Betul, Dia Pak. hamil. Ada juga yang ke dokter belum tentu sakit. Apa? Dokternya itu. Ya tapi saya setuju Pak sama pendapat calon Tom. Nah. Kalau misalkan yang namanya mengobati itu nggak harus selalu dengan obat-obatan. Bahkan kalau bisa pencegahan juga itu Mencegah lebih baik mencegah daripada lebih baik. mengobati. Sebelumnya perkenalkan diri dulu Pak. Siapa? Saya dari Institut Feminis Terurus Cerminan Wanita Pak. Disingkat? Infus cinta. Urusannya harus selalu dengan cinta Pak. Karena sesuai dengan usia saya 17 tahun asli Cimahi. 17 years old Cimahi. Oke, jadi gini, kalau buat aku sekeluarga ya, kita tuh kayak percaya banget sama ucapan dari Pak Tatang, tukang cuanki di depan high school aku. Dia bilang katanya the greatest wealth is health. Jadi semahal-mahalnya kekayaan Adalah yang termahal kesehatan. itu adalah kesehatan. So that's why That's why. kita tuh kayak lebih fokus ke mengobati Pak Betul. daripada Mencegah. daripada mengobati. Mengobati. Karena gini, banyak banget orang yang males banget Pak untuk mencegah karena dirasa prosesnya itu agak sulit. Padahal sebenarnya pola hidup sehat itu basically itu mudah. Asal kita jalanin Bibir dengan lu keriting ya? asal kita jalanin dengan sepenuh hati dan dengan cinta. Sorry. Kayak gini Pak. Sorry. Nggak, gini gue kasih contoh dulu ya. Buat teman-teman gue takut teman-teman nggak pada. Oke. Gua kasih waktu. Tapi please jangan lama. Oke. Kayak gini. Kayak gini Pak. Kalau ngomong, Kenapa kalau ngomong? Ya kenapa kalau ngomong? Kayak gini. Ngapain
Ngapain sih, Pak? untuk menjaga fungsi liver. Maaf, Bu. Ibu mau parkir nih mundur terus nih, Bu. Kayak gini, untuk menjaga fungsi liver, itu sebenarnya kita nggak butuh effort yang terlalu besar, Pak. Tinggal kita memperhatikan konsumsi asupan makanan atau minuman yang manis. Iya. That's why Why? aku kalau pergi lunch sama adik aku, itu biasanya kita kalau pesen teh manis, nggak pernah diaduk dulu, Pak. Oh. Biar manisnya belakangan. Soalnya percuma kalau manis di awal tapi pahit belakangan, Pak. That's why. Oh, sorry. That's why. Wah. Kalau gue lunch sama adik gue, Ada lo? iya, bilang sama abangnya, "Bang, pesan es teh, gak usah manis, yang penting setia." Easy, right? Sorry ya. Hah, Tapi itu buat lo yang gak punya kerjaan. Gue sibuk banget. gini deh. Lo tahu gue kerja 24 jam 8 hari. Ya. Ya, 8 hari. Orang lain 7 hari, gue 8 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. wow. Ya, Tapi sebenarnya gini loh, ini tuh gampang banget Nah, buat ngejaga Lu tuh pada ngomong ya, mata lu gede-gede, hidung lu kembang kebis. Ini Pak, persis Pak. Ini persis Pak. Kenapa dia matanya sering kayak gitu? Nah. Karena dia kesehatan matanya itu kurang dilatih. Mencegah otot mata dan otot retina. Actually, basically very easy, Pak. Oh, gimana? Caranya tinggal melototin ayam kremes aja. Kalau aku sama mama, untuk menjaga kesehatan bola mata dan retina, kita sering banget melototin ayam kremes. Nah, bisa gitu. Ayam kremes, ayah muda, keren dan bikin gemes. Sehat kan? Terlama di situ saya merasa sedih. Apa sih? Lu Pantes. Lu gak tepat itu. Kok merasa Pantes. Pacar lo, Easy kan? kalau ngomong. Terus? Easy kan? Enggak easy buat lo. Buat gue Betul. kan sibuk. Yang pasti semua buat gue makanan sehat. Gak ada makanan sakit, gak ada. Pernah lo lihat tempe pakai koyo? Pernah. Nah, Semua makanan sehat. Hah? Bukan Gado-gado ada Iya. yang meriang, ada. betul. Bukan Eh, makanan. tapi maaf, saya pernah ada. Lo gak usah ikut campur, please. Tolong. Patrick jangan ganggu. Bentar. Kamu tentuin dong. Dia Bernard. Lu manggil Patrick. Ini mau siapa dia ini? Siapa saya? Ini Patrick, ini Shandy, ini Plankton. Sorry. Aku. Kamu sound the ship. Di situ saya merasa sedih. Sebentar. Pengumuman. Kamu tadi bilang apa? Makanan gak ada yang sakit. Iya. Gak ada tempe pakai Koyo, koyo ada. Terus gak ada apa lagi? Gado-gado meriang lu lihat. Nah, tapi kamu kan gak pernah lihat. Apa? Kelapa muda dikerok. Itu masuk angin. Sorry. Sorry, friend, kalau patokan lo kelapa muda dikerok berarti sakit. Sorry. Apa kabar voucher? Voucher dikerok nggak sakit? Sorry teman-teman. Please tolong hargain perasaan teman gue dong. Batoknya. Hah? Batok kelapanya kami kurangin. Sorry ya, kita lagi ngomongin batok kelapa bukan biji karet ya. Tapi yang penting gini sih Pak, kalau aku ngikutin kata-kata dari Bu Nur, jaga pola makan yang istiqomah Pak. Jadi gimana tuh maksudnya? Awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah, niscaya makan kita jadi barokah Pak. Amin. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Sakit. Solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Ini saya mau tanya sama Wendy, bagaimana Anda terlihat selalu fit? Bagaimana Anda menjaga kesehatan Anda? Oke, saya perkenalkan diri saya dengan cepat. Nama Iya. saya Wendy Cagur, rajin, unik, santun, alim, dan keren. Disingkat apa? WC rusak. Saya dari organisasi banyak tanya, kalau dia malah ngerepotin. Disingkatnya obat diare. Ya. Kalau ditanya, Iya. bagaimana saya sehat? Simple. Saya minum vitamin yang all in one. Oh, saya minum vitamin yang mengandung semua. Dari C, A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G. Lu kuburan kali. Iya, biar gak kekuburan pada Iya, akhirnya. betul, supaya tidak kekuburan ya. Dan prinsip saya kalau orang lain 4 sehat, 5 sempurna. Buat saya, prinsip sehat itu 4 sehat, 5 Andra and the backbone. Oh, karena Anda di backbone,
sempurna. Sempurna. Betul. Oh, tapi Kenapa? kata The Massive tak ada manusia yang sempurna, Pak. Hah? Itu yang bener, Pak, itu. Itu kan nasib lu. Terus, kalau masalah penyakit, seperti sorry, Miss. Ya? Lo enteng banget bilang kalau misalkan kita tuh bisa mencegah penyakit. Nah. Tapi, please deh. Orang sibuk kayak gue, nggak bisa mikirin hal kayak gitu. Lo kenapa melotot? Enggak dia. Lo nggak suka? Saya ngeri. Enggak, dia nggak melotot. Dia nggak melotot, dia melorot ya. Dia nggak melotot, Pak, dia bentol. Tapi Lanjutkan semuanya- aja, lanjutkan. Yang pasti, gue cuma jaga kesehatan. Nah, benar. Gue syuting tiap hari. Sorry. Lo tau makanan gue apa? Apa? Nasi kotak. Lo kan emang nasi kotak sehat. Apa Lu bayangin aja di mana ada nasi kotak. Lu nasi yang kotak di mana? Ya, di situ saya merasa sedih. Kalau ngomong, Nasi kotak. Ini nasi yang bikin sebel. Ya, Buat kenapa? gue. Iya. Gue makan nasi kotak tiap hari. Tapi please, perut gue gak kotak-kotak. Harusnya kotak dong. Iya, kan? benar. makan kotaknya dong, jangan nasinya. Anda siapa? Saya kotak nasi. Oke. Itu aja simpel aja. Iya. Waktunya, Kang Maman, silakan. Notulen. Di negeri ini ada pernyataan yang sangat satir, bahkan cenderung sarkastik. Kalau tidak mau apes di Indonesia, ada 3 yang tidak boleh. Jangan miskin, jangan sakit, apalagi sudah miskin sakit. Karena yang bisa beli obat dan bisa bayar perawatan saja pun belum tentu kembali sehat. Jadi mengingat sakit dengan segala risikonya, sejatinya membuat kita semakin menghargai arti hidup sehat. Saat sekarang tidak lagi disebut 4 sehat 5 sempurna, tapi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sebagaimana cinta, sakit itu bisa datang tanpa diundang, dan sehat itu bisa pergi tanpa permisi. Jadi sebagaimana cinta, jaga dan rawat kesehatan. Iya. Terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapat pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa.